Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di video kali ini adalah hari spesial untuk Latisa. Hari yang berbahagia, tanggal 17 Maret 2020. Latisa tepat berusia 3 tahun ya, Mia. Berbagai macam rencana yang sudah kita rencanakan dan kita atur semuanya gagal ya, karena memang ada kebijakan dari Pemprov Jabar bahwa kita harus diam di rumah selama 14 hari ke depan. Jadi yang rencananya mau kemana-mana juga nggak jadi. Akhirnya bawa Latisa ke tempat mainan dekat rumah. Suruh dia ambil mainan yang mana aja deh yang dia suka, asal jangan mahal-mahal. Tetap ya. Balik lagi apa? Hitungannya. Beli aja yang mana aja, ambil aja yang mana aja, tapi tetap ya. Hitungannya duta, duta. Enggak, kita bercanda. Jadi di video kali ini Api sama Ami ingin sharing ketika anugerah Allah, ketika Allah telah menghadirkan malaikat kecil yang bernama Latisa Aura Natania. Jadi sharing gimana dulu perjuangannya untuk sampai Allah ngasih kepercayaan buat kita berdua. Buat kita. Jadi pada tanggal 8 Januari 2015 itu adalah hari pertama kita menikah. Hari yang sangat berbahagia dan sangat bersejarah bagi kita berdua. Kemudian sebulan kemudian Ami positif hamil ya. Itu luar biasa sekali. Nggak kosong dulu langsung. Jadi langsung hamil dan kebahagiaannya luar biasa, over lah. Jadi aku tuh saking bahagia sampai ngomong sana sini gitu ke temen-temen, bilang, istri aku hamil, alhamdulillah untuk kosong lah. Aku bisa menghamili gitu kan. Iya. Jadi ada sedikit adigung. Apa sih adigung tuh bahasa Indonesia yang ini? Songong gitu ya. Sombong ya, sombong tapi nggak bermaksud sombong sih, tapi lebih ke bahagia gitu. Tapi ada sih di dalam hati kayak semacam terlalu diekspos. Nih gue juga bisa tuh istri aku ternyata hamil gitu kan. Alhamdulillah gue diberikan cepet nih anugerah anak gitu. Tapi pada saat itu kita awam ya, Mih ya. Maksudnya awam dalam arti kata yang namanya juga baru nikah dan benar-benar awam tentang kehamilan, karena kita kan berpikir bahwa ketika kita hamil periksa ke bidan di ketika kita hamil, aku yang hamil loh Pak. Bapak yang menghampiri saya. Iya. Jadi ketika istri saya hamil, periksanya ke bidan ya, Mih ya. Ke bidan, udah gitu dipegang-pegang terus dihitung masa. Diraba-raba sih ya kalau. Oh ya, diraba-raba ya. Tapi bidannya perempuan kan. Perempuan lah bidan. Kalau laki-laki namanya apa? Bidan. Paban. Terus apa sih? Dihitung masa HPL gitu ya, Mih ya. Iya kan? Akhirnya ketahuan hamil lah. Nah jadi pada saat itu si bidan juga sudah menyarankan untuk USG kan, cuman kitanya memang santai aja gitu, karena gitu ya, yang penting hamil gitu. Yang penting hamil, maksudnya betul. Lebih ke ya udahlah santai aja gitu. Santai aja, tapi kitanya kan seneng, exciting, udah garis 2 gitu kan. Iya gitu. Terus usia kandungan 11 minggu itu disitulah titik balik ngerasa ngerasa dunia tuh serasa runtuh gitu, Mi. Karena ternyata pas 11 minggu itu janinnya tidak ada. Ya kan? 11 ke 12 minggu. Ya kan? Iya, 11 minggu. Ya. Awalnya sih kita akunya nge-flag dulu. Iya, Ami nge-flag, kemudian dari situ sempat ke dokter, berbagai dokter. Iya, kita 4 ganti. dokter ya. 4 dokter. 4 tempat USG. Biar meyakinkan kita gitu. Dan terakhir tuh di Rumah Sakit Ustira di USG. Dan akhirnya memang mau tidak mau harus dikeluarkan janinnya. Juga. Ya, itu kita sebagai orang tua baru sih sebenarnya awalnya ya sempat nggak nerima gitu. Nggak mungkin, ini pasti ada kok, ini pasti dokter ini salah.
cek lagi ke dokter yang lain, dokter ini pasti salah. Karena kitanya ego dan nggak mau menerima bahwa ini memang jadinya kosong gitu, black ovum gitu. Pas akhirnya di rumah sakit Ustira langsung ditahan sama pihak rumah sakit, jangan pulang karena ini harus dikuret. Tapi aku nggak merasakan mules kok dok, Ami sempat bilang gitu kan. Emang nggak Nggak mulus kan. Dan memang nggak mules, nah nanti juga bentar lagi kamu mules kok kata si Pak dokter. Udah gitu langsung dari situ dimasuk. tuh emang awalnya sih emang sedikit kan, nah kesini ketika dokter bilang kayak gitu, wah semakin banyak gitu kan. Jadi udahlah dari situ udah mencoba ikhlas, pasrah, ya udah qadarullah memang harusnya seperti itu. Akhirnya luar biasa itu pengalaman. Dan itu pertama kali aku harus menandatangani surat-surat pertanggungjawaban operasi ya. Sebagai suami, Bapak setelah menyetujui bahwa istri Bapak akan dioperasi, dikuret kan. Kalau ada apa-apa, istilahnya ini udah persetujuan dari suaminya gitu. Karena di kuret itu kitanya harus bius total, beda sama sesar. Kalau sesar itu kan setengah badan kan. Biusnya setengah. Kalau kuret bius total. Sadar gitu. Itu luar biasa, membuat saya merasa tertampar sekali karena selama perjalanan 3 bulan itu karena sayanya terlalu happy dan ngerasa bahwa istri saya hamil dan baik-baik saja. Jadi ya udah gitu, agak sedikit kurang perhatian ya Mia pada saat itu ya. Maksudnya ya mungkin ya. Ya mungkin ya, tapi segala kejadian pasti ada hikmahnya. Iya sih. Tapi sih Ami nggak merasa aku hari-hari kan? Ada sih ya. Kok gitu sih Mi? Malah ngajak pas saya ya. Iya, jadi pada saat itu aku ngerasa ditampar banget bahwa aku masih siaran malam waktu itu, siaran jam 2 malam. Iya nggak sih? Iya. Siaran di salah satu radio dan aku siarannya begadang mulu gitu. Jadinya aku agak sedikit lelah siang-siangnya gitu. Tapi pada saat itu aku merasa ya Allah, apa yang telah terjadi ini semua kehendak-Mu. Dan aku ngerasa masih banyak kekurangan di dalam diri aku sendiri. Mungkin aku kurang perhatian sama istri aku. Mungkin memang aku belum siap untuk menjadi seorang ayah. Mungkin aku memang pokoknya campur aduk semuanya di situ dan memang nangis ya Mi gitu ya. Yeah. Kayak semacam aduh, kenapa sih kok bisa sih gitu sampai ini terjadi pasti gitu. Setiap rumah tangga yang baru dan baru punya anak tiba-tiba keguguran pasti tahu lah rasanya kayak apa gitu kan. Sedihnya gini, aku kan itu kurang lebih 3 bulan ya usia kandungannya. Nah dari sebulan itu, dari awal kita tahu hamil, jadi semacam oh ya aku mau jadi ibu gitu ya. Api juga didambakan banget kan gitu. Seneng banget lah pokoknya gitu. Tapi harus berubah seketika gitu suasananya. Jadi itu yang bikin sedih mungkin ya. Nah, dari situ Ami recovery, kemudian kayak semacam ini hikmahnya kita jadi pacaran. Dokternya bilang jangan dulu hamil selama 6 bulan minimal. Tapi aku nggak ikut KB gitu. Ya udahlah, maksudnya berjalan aja gitu. Betul. Tapi dari situ tuh kayak semacam hikmahnya kita tuh jadi kayak pacaran lagi ya Mi ya. Maksudnya selama 6 bulan itu kita kemana-mana berdua, buka toko berdua. Kita pernah punya usaha di Balubur Town Square, buka toko sepatu ya. Kemana-mana, wah mau motoran ya, hujanan, cari duit bareng gitu ya. Cari duit bareng. Luar biasa lah pokoknya perjalanannya. Tapi setelah 6 bulan berlalu, disitulah mulai tingkat tekanan terasa sama saya pribadi. Kalau istri saya tuh tipikalnya orangnya slow, santai ya sayang. Ini lagi nyeritain ke Kak Tisa. Istri saya tuh orangnya santai, slow. Kalau aku tuh tekanannya tinggi banget. Dimana usia saya tuh udah mulai masuk angka 3 ya. Bahkan udah lebih. Lebih ke ya udahlah gitu ya. Jalannya tetap sih dalam hati lihat bayi. Aduh pokoknya itu pas 6 bulan itu dengar suara bayi.
lihat Sedih ya. lihat bayi yang ya, sedih aja pokoknya gitu. Sedih. Tahu untuk Terus dapetin anak ini teh masya Allah. nah setelah itu kan kita berjuang nih bagaimana ingin Cepet hamil gitu, hamil lagi. ingin Cepet hamil lagi. Istri saya bagaimana sih kok belum hamil lagi sih gitu. Belum hamil. Padahal kan waktu itu langsung hamil, kenapa sekarang nggak hamil gitu, belum hamil ya sayang. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu kita berjuang dalam artian bagaimana sih cara alami untuk cepet hamil Iya, gitu. betul. Segala macam cara dicobain. Apa tuh namanya? Jadi kita tuh dulu tuh kan Amis tuh kosong hampir setahun setengah berarti ya. Enggak setahun. Ada di Korea tuh tanggal 9 8 April 8 April 2015 Ami hamil 2016 bulan Juli 11 Juli ya. Ya dari Juni ininya. Nah udah gitu selama setahun lebih 2 bulan itu adalah perjalanan dimana tingkat stres saya bertambah tinggi banget. Saya tuh ngerasa tuh kayak banyak banget omongan-omongan dari luar tentang do geus boga budak can, do pamajikan geus hamil can, oh bisa tuh sih mana ngahamilan, oh mana mah ada Berbagai mintul, omongan bener. lagi ya. Kita udah ngabisin madu penyubur kandungan itu kita masing-masing berapa botol ini ya, banyak. Terus kita pernah mencoba membeli produk herbal senilai 1,3 juta. Terus tapi si produk itu membuat aku jadi berhenti merokok nih. Iya itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Selama setahun aku berhenti merokok. Tapi ternyata masih gagal. Maksudnya dalam arti kata belum hamil ya Mi ya setelah konsumsi produk itu. Terus setelah itu kita tahu produk jeruk nipis. Bayangin kita pernah terapi jeruk nipis. Itu ala salah satu artis ya. Di mana kita terapi jeruk nipis selama 2 minggu sehari kelipatan 4. Hari pertama 4, hari kedua 8, hari ketiga 12 jeruk, hari keempatnya 16 jeruk. Pokoknya sampai hari ke-7 itu 28 jeruk. Oh iya 28. 28 jeruk, terus turun lagi 24, 20, 16. Total 2 minggu. Di Pras Kebayan kita hampir ngabisin 12 kg jeruk nipis dan itu setiap pagi diminum sebelum makan apa-apa. Orang tua tuh udah pada khawatir, aduh gimana ini takutnya kena lambung atau apa gitu ya. Tapi karena kitanya kuat ikhtiar pengen punya anak. Ya terus dilanjutin perjuangannya gitu. Setiap hari tuh asemna minta ampun. Ya. Tapi ternyata gagal lagi. Belum waktunya Allah kasih sampai di mana sih, sejauh mana kita berusaha ya kalau doa sih ya maksudnya itu mah setiap hari lah ya, nggak usah diomongin kali ya. Berdoa terus mungkin karena kita sambil ikhtiar gitu, mungkin Allah juga melihat sejauh mana perjuangan kita gitu, sejauh mana kamu deketin saya gitu, mungkin kata Allah untuk meminta untuk dapetin anak tuh. Finally Amih tuh baca salah satu iklan di Facebook ya tentang ya gini, aku tuh jarang banget buka Facebook gitu ya, jarang banget lah bisa dibilang sampai numpuk gitu si notifnya. Nah waktu itu tiba-tiba pengen lihat Facebook pengen buka aja deh gitu, dibuka terus ada iklan tentang yang ingin cepat hamil. Diliatin aja dulu gini, liatin ya udah buka aja. Pas dibuka itu ada dokter yang istilahnya jualan ya, tetap banyak jualan buku gitu, tapi satu paket sama asam folat, vitamin gitu, afolat namanya. Mungkin ada yang pernah denger juga menurutnya. Kayaknya semua orang pasti tahu deh. Afolat ini jadi nggak dijual di apotek gitu, jadi dijual khusus sama buku itu. Nah aku nanya sama Api, beli jangan ya ini, tapi udah murah sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, tapi terserah Api sih. Aku sebenarnya hatinya yang ya udahlah gitu ya, beli aja nggak apa-apa. Akhirnya beli kan, waktu itu beli, akhirnya kita konsumsi, dua-duanya konsumsi setiap hari 1 butir. Sampai berapa bulan? Sebulan itu ya, mau masuk bulan puasa itu. Malah kita order lagi, hari kita order ya.
Jadi waktu itu tuh kita tuh baca tentang afolat dan buku Ingin Cepat Hamil. Afolat ini adalah asam folat 400 mg, di mana kita ini sebenarnya sebagai manusia, bukan sebagai manusia itu butuh asam folat 400 mg per harinya, di mana asam folat itu bisa didapetin di sayuran dan buah-buahan. Nah, terkadang kita nggak tahu kan, kita konsumsi buah-buahan dan sayuran juga perharinya berapa miligram. Nah, ini dibantu sama si afolat ini. Nah, aku minum afolat 1 setiap harinya. Kemudian Ami juga sama minum 1 butir, Ya, tapi Ami ditambahin sama vitamin E ya. vitamin E. Berjalanlah selama hampir bulan. 1 bulan, itu memasuki bulan puasa. Ketika habis kita repeat Betul. order. Enggak, dan tanggal 5 Juni itu udah bulan puasa. Ami Ami mens. Ya, Ami Ya. datang bulan. Karena di situ di buku itu dijelasin masa subur segala macam. Api baca semuanya, makanya Iya, Api organ tahu sampai manusia sekarang. dan alat reproduksi manusia tuh saya mengerti banget, saya pelajari semuanya. Masa subur dan pokoknya segala sesuatunya tentang reproduksi saya pelajari. Dan setelah itu Ami datang bulan tanggal 5 Juni. Aku masih ingat 5 Juni 2016, dan itu kayak semacam kita lain nyeri hati sih, lebih ke oh ya udahlah, berarti Ya masih udahlah, belum. gitu. Jadi setiap bulannya tuh selama setahun 2 bulan tuh kita selalu test pack dan gagal terus. Dan akhirnya tiba di bulan Ramadan pada tahun 2016 bulan Juni, dimana kita udah merasa ya udah ikhlas, pasrah, ya udah berjalan aja gitu. Setelah sebelumnya perjuangan yang Iya, begitu, perjuangan makan jahe, makan laja, segala makan jeruk macam. nipis, segala macam, semuanya udah dicobain ramuan tradisional. Tapi kembali lagi bahwa anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. itu yang paling penting. Betul. Dan ujian sebenarnya ya, setelah kita tahu mengurus anak itu ternyata ujiannya luar biasa. Jadi ya udahlah, pasrah, segala sesuatunya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan puasa tersebut ada di mana semacam hati saya lebih bergetar ya Mia, ingin mendekatkan diri sama yang di atas. Kemudian karena kan memang tingkat iman manusia itu naik turun, bener nggak sih Mi? Ya makanya kalau bilang hijrah itu kan gampang, bilang istiqomahnya yang paling sulit sebenarnya. Melaksanakannya yang paling sulit. Jadi pada saat itu saya bilang sama istri, kalau saya pengen belajar ngaji gitu, Mi, aku pengen belajar ngaji, aku pengen beli Al-Quran ya. Ya aku masih ingat waktu itu beli Al-Quran di daerah Oto Iskandar ya. Toko apa sih itu yang toko buku terlengkap lah. Jadi aku diajarin ngaji sama istri gitu kan, setiap hari gitu. Terus pada saat itu saya ulang tahun kebenaran tanggal 24 Juni pas bulan puasa, 24 Juni 2016. Terus ini dalam hati saya sih berdoa sama yang di atas. Kan Ami pernah nanya ya, Pi, ulang tahun sekarang pengen dibeliin apa gitu kan. Nggak minta apa-apa ya. Sedih. Sedih pemirsa. Tersanggup. Jadi dalam hati saya memohon sama yang di atas, ya Allah, aku nggak minta apa-apa untuk penambahan usia saya tahun ini gitu kan. Saya hanya ingin dihadirkan buah hati, hasil dari kasih sayang saya bersama istri saya gitu. Terus pada saat itu jadi setelah aku belajar ngaji, aku tadarusan sama keluarga Ami ya. Sebenarnya bukan nggak bisa sih ngaji, cuman nggak lancar gitu pada saat itu gitu. Bener-bener aku tuh titik balik hijrah tuh setelah menikah gitu. Jadi buat yang belum nikah sabar aja, insya Allah nanti. Betul, insya Allah dipertemukan. Jadi ketika kita menemukan pasangan dan pasangan itu mengajak kita ke dalam kebaikan, insya Allah kita juga bakal terarah ke dalam kebaikan juga. Amin ya Allah. Nah, setelah itu aku sering banget tadarusan sama keluarga. Kemudian tanggal 24 itu aku ulang tahun dan Ami memang udah beres kan. Salah satunya adalah masa subur ya, tanggal sekian ya, masa subur. Dan udah berlalu begitu saja. Lebaran lah 2016, Idul Fitri tanggal 6 Juli ya, kalau nggak salah 6 Juli deh.
6 Juli. 6 Juli. Terus kita pergi. Enggak 9 Juli, lebaran 9 Juli. Oh iya. Iya. Pokoknya tanggal 11 Juli itu kita pergi ke Curug Cimahi. Naik Dan turun. nggak tahu kenapa gitu ya. Kita tuh pengen aja gitu ke sana pergi gitu ya. Dan aku diajak juga sama keluarga aku. Sama dan Stella aku Asri. juga nggak berpikiran yang tapi hamil, Ami terus ke Ami enggak. ngomong Mi mending tes pack heula. Akunya Harusnya tapi Ami tanggal 5 Juli itu udah tepung tanggal kan. Iya, Karena telat, 5 Juni akunya telat kan. Tapi karena Tapi kitanya akunya- selalu gagal jadinya jadi males ya udahlah. Ami gimana nggak mau nanti kan, aja. gimana nanti Akunya nggak aja. mau, gitu. betul nggak mau tes pack karena takut kecewa ceritanya gitu. Tanggal 11 Juli naik turun tangga pucat ya Mi ya muka Tangganya ya itu berapa coba? 200 lebih. 400. Oh ya? 400 tangga. Oh, ya. Oh, kan. Ya Curug Cimahi lah ya. Tapi nggak securug The Great Asia Afrika kan. Iyalah, aduh. Lebih parah itu. Nah udah gitu pulanglah ke rumah biasa-biasa, nggak pernah ngerasa gimana. Cuman aku tetap aja ada feeling khawatir nih, mending tes pack deh. Nah akhirnya di tes pack lah tanggal 15 Juli dan qadarullah itu positif garis merah 2 ya. Asli itu bener-bener Yang selama itu dinantikan. di kamar kita berdua menangis sambil pelukan. Ya Allah alhamdulillah bener ternyata Ami hamil lagi, benar-benar speechless banget. Dan aku langsung pergi ke klinik Cimahi Sehat untuk daftarin Dokter spesialis. jadi karena kita udah belajar dari kejadian sebelumnya istri saya keguguran, jadi untuk yang saat ini insya Allah akan diberikan yang terbaik dalam segi ininya ya, vitaminnya, Memberikan yang terbaik. segala sesuatunya gitu. Datanglah langsung ke klinik Cimahi Sehat untuk USG langsung dan dapat tanggal 19 Juli. Aku tuh karena memang ini sebuah perjuangan, jadi saya tahu banget per tanggal-tanggalnya. 19 Juli langsung datang ke Dr. Nogi di USG dan tidak berhenti sampai di situ cobaan kita ya. Maksudnya pas di Karena USG kitanya mengalami hal trauma, takut, bener-bener pokoknya udah itu pikirannya jadi takut terus gitu kan. Waktu itu usianya 5 minggu pas di USG sama Awal Dr. banget. Nogi. Asti cenah iya ini positif hamil cenah, tapi janinnya belum ada. belum kelihatan Dan itu membuat kita Kepikiran benar-benar lagi. drop banget. Nggak Terus drop banget gimana sih ya, maksudnya lebih drop banget lah kepikiran. Mi. Aku mah kepikiran aja gitu. Loh, apa ini takut Ya, itu teh gitu. drop gitu kan. Drop banget. Kemudian Ami kan nangisnya menjadi-jadi pada saat itu. Sampai benar-benar nggak bisa ditahan kan, terus-terusan nangis itu ya. Gimana ini kalau kejadian lagi kayak waktu yang itu. pertama gitu. Gimana kalau misalnya blighted ovum lagi dan aku harus dikuret lagi gitu kan. Insya Allah Mi sabar enggak, insya Allah enggak. Aku selalu menguatkan sama istri bahwa kita harus hadapi ini semua bareng-bareng gitu. Nah, apalagi waktu pas Ami dikuret di Dustira itu ada pasien yang dikuret juga. Dan dia dikuretnya 4 kali. 4 kali karena katanya Keguguran terus. ada apa sih, virus toxo gitu ya. Jadi kan pikirannya udah kalang kabut gitu. Tapi aku perhatiin perkembangan dari hari ke harinya, dari sejak kontrol USG, istri aku kok mual-mual, muntah-muntah, kemudian banyak minta buah-buahan ya. Beda sama kehamilan yang pertama. Kalau kehamilan pertama itu Ami nggak ada mual-mual ya. Nggak ada. Hari-hari Nggak ada gitu kayak yang lagi nggak hamil tapi membesar perutnya gitu. Nah kalau yang ini berbeda, dari bentuknya pun berbeda gitu. Terus Aminya dulu setiap pagi-paginya muntah-muntah. Aku perhatiin gitu. Setiap malamnya benar-benar itu luar biasa lah, perjuangan banget ya. Antara hati perjalanan spiritual ya, lebih ke hanya kita yang tahu sama yang di atas itu. Berdoanya ya dari 5 minggu itu kita pertama ke dokter, terus kita pulang. Nanti aja kesini lagi usia berapa sih? Bulan depan. Nah, pas di usia 7 minggu. Nah ini nih ya, sebentar. Jadi pas usia 7 minggu ini padahal kita tuh lagi harmonisnya banget, cuman kebetulan ada sesuatu yang terjadi di antara kita. Jadi Apaan?
Iya, Ami waktu itu cemburu dan aku ngebohong itu. Iya nggak sih? Jadi aku tuh waktu itu tuh lagi kerja. Bukan ke situnya, lebih ke bohongnya itu iya. gitu. Lagi kerja kan, bolak-balik ke Banjaran, ke Bale Endah. Pokoknya intinya kerja hari itu. Cuman ada temen yang ngajak reunian gitu. Nah, karena aku tahu dia Terus itu sih disebutin kali iya enggak, ada temen yang ngajak reunian karena aku tahu takut Ami nggak setuju aku datang. Ya namanya juga rumah tangga ya kan. Pasti Ya ada kan? aja kan. Kemudian setelah itu intinya salah paham lah, cekcok, salah paham malam itu. Inti nama patogong tonggong minyak, dan besok paginya ngebercak. Mungkin dia agak sedikit stres dan marah yang kependem gitu. Besoknya pagi-pagi kamu ngeflag ya, 6:30 tiba-tiba Pi, Ami ngeflag. Hah? Kaget dong Dari langsung. situ udah mah dari awal pas datang ke dokter nggak janin nggak nampak. Terus Tiba-tiba di usia 7 minggu ngeflag. Aduh, udah itu campur aduk ya, pikiran. terus Ami langsung bawa pembalut yang ukuran besar. Karena kita udah pengalaman Udah waktu pas yang pengalaman dan pertama. kita nyangkanya pasti bakal dikuret lagi kalau terjadi sesuatu. Kita udah yang pikiran negatif banget lah. Udah ayo pergi. Sekarang pergi. Enggak, aku dulu yang datang ke klinik Cimahi Sehat pakai motor. Mbak, istri aku Pak nggak bisa dapat jadwal langsung cina. Tapi ini istri aku ngeflag. Oh ya udah sok datang aja langsung dari sini. Jadi dapat nomor antrian yang terakhir. Datang langsung sama istri, udah perlengkapan alat kuret itu udah, maksudnya yang pernah kita alami itu udah dibawa, pembalut segala macam, celana dalam segala macam, baju salin udah dibawa semua. Nah, nyampe di sana tuh duduk ya, kita dari jam 8 masuk jam 10 ya, 2 jam dalam keadaan hati yang benar-benar dagdugser. Kemudian pas kita beberapa menit lagi mau masuk tuh, kita kan berpegangan tangan gitu, saling menguatkan. Tiba-tiba ada kan itu di situ tuh ada TV kan, ada TV terus yang nunggu kan, ruang tunggu tuh ada TV, kemudian ada lagu-lagu gitu dan ada background, ada soundtrack lagu yang serahkanlah hidup dan matimu. Aduh ya Allah, bener ya. Tapi bener loh, pada saat itu kita kan sampai nangis bener ya. Pas tiba-tiba Nyonya Asti cerah backsound main. Ketika Nyonya Asti dipegang, kita berpegangan, kemudian kita melangkah sangat berat banget karena takut masuk ruang USG. Setelah kita masuk di ruangan USG, kemudian saya mah hanya tertunduk aja, duduk diam. Ami udah lemas, udah nggak mau ngeliat sih sebenarnya sih, cuman udah negatif thinking, udah pasrah. Kalaupun memang harus dikuret lagi gitu, harus gagal lagi ya udah gitu. Akhirnya, tapi ya mau gak mau ya kita harus menghadapi ini semua gitu kan. Dan akhirnya pas di USG, subhanallah, masya Allah tabarakallah, tiba-tiba si bentuk janin yang segede kacang merah ya, bener gak sih? Tiba-tiba dia bergerak kayak gini, tek gitu tah. Kayak semacam, ini lebaynya aku ya, kayak semacam Ami, Api, aku ada gitu. Kalian udah banget, gitu. Kalian udah jangan banyak pikiran, jangan nangis lagi karena aku ada dan baik-baik saja gitu. Saya di sana di ruangan itu saya ngedeprak, saya benar-benar jatuh. Apa sih nih? Sujud, benar-benar yang ngerasa ya Allah, ternyata anak kita ada. Dokter bilang ini ada kok, baik-baik aja. Dicek apa namanya tuh, detak jantung ada nih, dengerin. Aduh, aku udah bener-bener yang udah tenang banget denger detak jantungnya. Itu udah ngeflag tuh biasa kata si dokternya. Udah gitu dikasih resep dan harganya luar biasa ya, bombastis ya. Dikasih penguat janin loh. Hampir 1 juta ya. Pokoknya per bulannya benar-benar kontrol terus ke USG dan vitamin dicukupin untuk kehamilan istri saya. Nah, tibalah 17 Maret 2017 lahirnya ini. Sini kamu. Sini. Latisa Aurana Tania. Yang sekarang malah udah jadi kakak ya. Iya, udah 3 tahun. Malah punya adiknya yang kita nggak pernah kepikiran. Nggak kebablasan juga sih. Latisa punya adik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah 17 Maret
2017. Jadi ini sharing ini tujuannya adalah untuk menyemangati juga buat teman-teman yang belum dikaruniai anak. Semoga Allah secepatnya memberikan. Amin ya Allah. Amin. Intinya semangat buat teman-teman yang belum dapat buah hati. Dan gini, kalau berdoa mah pastilah ya ikhtiar, tapi harus kompak dua-duanya. Jangan yang satu nih. Iya. Yang satunya ya udah suka mau harus aja. Saling. Dan harus saling menguatkan, intinya itu saling sih. menguatkan Jadi dalam kondisi apapun. jadi mudah-mudahan yang belum punya anak segera dihadirkan. Kemudian yang belum menikah semoga cepat dapat jodoh. Semuanya sehat. Kemudian intinya anak adalah titipan yang maha kuasa. Jadi kalau misalnya sampai detik ini yang sudah menikah lama belum dihadirkan buah hati, jangan sedih, jangan khawatir. Anak mah hanya titipan. Ya, dan sebenarnya ujian. Punya anak pun, anak tuh ujian banget. Ujian Betul. Betul. Intinya semangat deh, semangat semuanya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan memberikan inspirasi ataupun kekuatan bahwa yang dalam berjuangan ini, yang sedang berjuang ini tidak hanya kita, ribuan orang semuanya pada berjuang. Kadang kalau kita, bener nggak sih? Pejuang dua garis merah. Kadang-kadang kita kalau lagi berpikir di rumah tuh kayak kita aja yang terpuruk atau kita aja yang berjuang sendirian untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal di luaran sana juga banyak banget orang-orang yang mungkin lebih dari kita tingkat perjuangannya, ya kan? Ya pasti. Setiap rumah tangga, setiap pernikahan pasti ujiannya beda-beda. Untuk mendapatkan buah hati itu pasti beda-beda. Misalkan kita cocoknya tiba-tiba pakai obat ini, belum tentu yang lain juga sama. Iya. Apa namanya? Baik teman-teman, itu dia sharing kita Corazon Family. Karena memang kita tuh ada niatan bikin vlog ya. Jadi udah deh, ini vlog ini adalah part pertama kita, episode pertama kita. Dan alhamdulillah kalau ada yang suka, alhamdulillah. Kalau yang nggak suka, nggak usah ditonton ya. Alhamdulillah sekarang hari ini Latisa berusia 3 tahun, sehat, anaknya aktif, jadi anak yang pinter ya. Minta doanya dari teman-teman, semoga Latisa semoga Latisa sehat selalu, panjang umurnya, banyak yang sayang, orangnya menyenangkan untuk orang lain, jadi anak soleha dan berguna untuk negara ya. Untuk agama ya udah pasti kalau untuk agama mah ya Mami sabar ibu. Gitu aja. Salah we Corazon. Soleha, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Kemudian selalu takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mempelajari ilmu agama. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latisa, dadah dulu. Nantikan sharing selanjutnya, oke?